Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati Allah. Insyaallah seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, di masjid kita, Masjid Raya Cipinang Muara, akan mengadakan kajian perdana insyaallah dengan Ustadz kita, Ustadzuna Ustadz Khalid Syar'i hafizahullah, dengan tema ibadah 24 jam. Untuk memaksimalkan waktu, pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwal fadil dan juga para akhwat, pertama tentu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima salat maghrib kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah 24 jam, ibadah seharian. Siapa di sini yang sanggup ibadah 24 jam? Ada enggak? 24 jam ibadah terus. Satu hari full. Enggak ada yang dilakukan kecuali ibadah. Ada? Udah gak ada makan, gak ada tidur, gak ada, ibadah terus pokoknya. Di sini kalau Ramadan ada itikaf. Itu kalau itikaf 24 jam gak ibadahnya? Hah? Apa masih 50-50 antara tidurnya kita dengan ibadahnya kita? Ala kulli hal jamaah sekalian, kalau di sini yang bapak-bapak gak ada nih yang angkat tangan kalau 24 jam beribadah. Mungkin ibu-ibu ada yang 24 jam beribadah? Enggak juga. Berarti di sini sama-sama tidak ada yang bisa melakukan ibadah 24 jam. Padahal yang semuanya udah tahu nih insyaallah bahwa Allah Subhanahu wa taala pada saat mengatakan pada surat Az-Zariyat ayat 56 itu, apa yang Allah katakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin ataupun manusia kecuali untuk beribadah. Tapi kita dikasih 24 jam sehari sama Allah. Ada gak yang ibadah 24 jam? Gak ada jawabannya. Padahal tujuan diciptakannya kita adalah ibadah. Ya, tujuan diciptakannya kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu pun dari kita enggak ada yang mampu beribadah 24 jam. Namun Bapak dan Ibu sekalian, barakallahu fikum. Ya. Alhamdulillahnya Allah memang tidak membebani kita untuk 24 jam semuanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ya. Allah tidak membebani kita beribadah selama 24 jam. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta ada waktu-waktu yang harus kalian berikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian barakallahu fikum, yang jadi dasar dari kajian kita pada malam hari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dari hadis yang disampaikan oleh Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau bercerita mengatakan, akhan Nabiya sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman
dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dulu jamaah sekalian barakallahu fikum, saat orang-orang muhajirin baru masuk ke kalangan kaum Ansar alias ke Madinah, salah satu metode Rasulullah SAW untuk mendekatkan hati mereka, ta'akha. Nabi mempersaudarakan si A dengan si B. Ya, ini terjadi. Dan ini kalau udah jadi saudara, ini jadi saudara beneran. Diwarisi dan lain sebagainya. Tapi kemudian akhirnya syariat itu terputus. Ya. Namun Nabi SAW sempat menjadikan Salman dengan siapa? Abu Darda radhiyallahu taala anhu untuk bersaudara. Fazara Salmanu Abu Darda fara'a Darda. Di satu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu itu berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Salman ini kayaknya bising banget ini suaranya, ada yang ngobrol juga kayaknya di belakang atau di sini. Oke, diam. Tenang. Siap? Udah siap dengerin? Barakallahu fikum. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda, saudaranya. Dan pada saat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda, Salman ini ya kalau kita bilang dia sampai ke rumah, dia ketok pintu, dia udah salam, ternyata yang keluar adalah istrinya Abu Darda, Darda radhiyallahu taala anha. Nah si Darda ini jamaah sekalian, dia keluar waktu membuka pintu untuk Salman itu mutabadzilah kalau kata Salman. Apa tuh mutabadzilah? Mutabadzilah itu jamaah sekalian rahimakumullah, pakaiannya tuh kelihatan dekil banget. Kotor banget. Ya. Ditanya, kemana Abu Darda? Abu Darda lagi kerja, kata Darda. Harusnya jamaah sekalian, seorang istri kalau lagi nunggu suaminya pulang kerja, ya, itu keadaannya tuh udah siap-siap gitu loh, siap menyambut. Masalahnya Salman ngelihat bahwa Darda nggak kayak gitu. Makanya Salman nanya, "Amutabadzilah ya Darda, kok dekil begini keadaan?" Gitu loh. Nggak pantas, nggak pas. Berarti ini ngajarin juga nih sama kita, ini hikmah juga buat kita, terutama untuk para ibu-ibu sekalian barakallahu fikum. Bahwa para sahabiyat, para sahabat-sahabat Nabi yang wanita itu selalu menjaga penampilan mereka di hadapan para suami mereka. Makanya Salman bingung banget ngelihat Darda kok dekil. Karena keadaan muslimah menunggu suaminya gak dekil. Gak kotor, gak bau. Ya. Ini hikmah nih. Bahwa para wanita walaupun di rumah, di dapur ada kerjaan ini, kerjaan itu, yang segudang itu kerjaannya, tapi tetap dia harus memperhatikan penampilannya di hadapan suaminya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabiyat, para muslimat. Ternyata jamaah sekalian barakallahu fikum, Darda ini bukan tanpa alasan. Darda bukan tanpa alasan berdandan atau jadinya dekil gitu loh. Bukan tanpa alasan, dia punya alasan. Faqalat, kata Darda, akhuk Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Kata Darda, tuh saudaramu tuh, si Abu Darda itu udah gak ada keinginan duniawi lagi udah. Itu alasannya jamaah. Gak ada apa? Keinginan duniawinya gak ada. Ya, kenapa? Siang puasa, malam tahajud, istrinya gak pernah dicolek, gitu dia. Istrinya gak pernah dicolek. Laisa lahu hajatun fid dunya, kata istrinya. Udah, dia gak pernah nyolek istrinya lagi gitu. Karena apa? Karena sibuk. Kalau siang dia kerja, kalau pulang masih puasa, gak bisa nyolek istrinya. Giliran di waktu malam, dia malah sibuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Abu Darda. Akhirnya kata Salman, ya udah saya tunggu aja Abu Darda di sini.
Dia tunggu Abu Darda di situ, akhirnya gak lama Abu Dardanya muncul. Begitu Abu Darda radhiyallahu anhu muncul jamaah sekalian, itu ngelihat Salman, itu Abu Darda tuh seneng banget. Marhaba bis Salman, ya Allah selamat datang Salman. Marhaban. Ketemu dia peluk Salman, dia ketemu saudaranya. Kata Abu Darda, tunggu. Asna'u laka ta'aman, saya buatin makanan dulu. Saya buatin makanan dulu. Dibuatin makanan sama Abu Darda. Ya. Dan ini juga hikmah jamaah sekalian. Ini ngebuatin makanan ini gak sejam 2 jam gitu. Ya, cepat. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya jamaah sekalian, barakallahu fikum. Tuan rumah atau kita di rumah biasakan punya stok untuk menyambut tamu yang datang. Ya, apa aja. Apalagi sekarang udah banyak frozen. Ya, semua bisa dimasukin kulkas, beres, tinggal goreng. Ya, nah itu bisa untuk stok apa? Tamu. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam waktu para malaikat datang, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Bikin sapi bakar. Coba bikin sekarang jam 6:30 lewat, bikin sapi bakar. Beres-beres jam berapa ya? Ya Allah. Tamu keburu lapar, masuk angin tamunya kelamaan. Nah itu udah siap Pak. Emang itu salah satu hikmahnya loh. Sudah siap, Nabi Ibrahim siap nyambut tamu memang. Dan ini yang mesti juga kita tiru. Abu Darda juga gak lama. Dia ngerapi-rapihin aja tuh makanan. Sederhana. Ya. Makanya kan penyambutan kepada tamu. Ya. Al-jud minal mawjud kalau kata orang Arab tuh. Kedermawanan itu cukup dengan apa yang kita miliki. Gak usah lebay juga. Tapi ya kita punya. Untuk kita hidangkan kepada tamu yang akan datang gitu. Dan random kapan datangnya nggak tahu, yang penting siap. Ala kulli hal, dibikinin sama si Abu Darda. Dibikinin sama Abu Darda radhiyallahu taala anhu, disajikan kepada Salman. Pada saat disajikan kepada Salman, itu masih ya sore lah, ya, waktu sore. Datangnya terus kata Salman, "Ayo makan." Gitu. Kata Abu Darda, enggak. Ini shaim, enggak, saya puasa, kata Abu Darda. Kan kata istrinya apa? Puasa mulu. Saya puasa, kata dia. Oh kata Salman, kamu enggak makan, saya enggak bakal makan, kata Salman. Dipaksa, enggak, saya puasa. Kamu enggak makan, saya enggak bakal makan, kata Salman. Ini kesayangannya dia Salman nih. Ya udah, kata Abu Darda. Saya batalin puasa saya, kita makan gitu. Ya dibatalin puasanya. Dan makan. Makan bersama tamunya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Lagi ngobrol, Salman bilang, "Saya nginep sini ya," kata Salman. Wah, penyambutan Abu Darda begitu bahagia. Saudara mau nginep, wah ahlan wa sahlan. Silakan udah, siap. Tidurnya sama saya udah, kata Abu Darda. Tenang aja udah. Udah malam masuk. Begitu ya kalau ke bangsa kita bilang rebaan lah ya. Udah rebahan gitu ya. Udah rebahan tuh Salman, Abu Dardanya gak rebahan. Kata Abu Darda, saya sholat dulu ya. Kata Salman, enggak, tidur. Enggak boleh sholat sama Salman. Tidur kata Salman. Abu Darda kayaknya takut juga mungkin sama Salman ya. Tidur, ikut rebahan. Beberapa waktu bangun lagi Abu Darda. Bangun lagi mau sholat. Salman tarik lagi, tidur kata Salman. Gak boleh sholat sama Salman. Tidur lagi Abu Darda. Gak berani sama Salman. Di sepertiga malam terakhir bangun dua-duanya. Salman bangun, Abu Darda bangun, sholat mereka. Selesai mereka sholat, azan subuh. Sebelum azan subuh, Salman ini memberikan satu nasihat kepada saudaranya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Salman bilang, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqan." Abu Darda, sesungguhnya Allah itu punya hak atas dirimu. Tubuhmu juga punya hak atas dirimu. Keluargamu juga punya hak atas dirimu. Dalam riwayat yang lain, tamumu pun punya hak atas dirimu.
Fa'ti kulli dzi haqqin haqqah. Maka berikan semuanya itu hak-haknya. Itu nasihatnya Salman. Jamaah rahimakumullah. Salat subuh. Begitu salat subuh, ya, sama Nabi SAW ngadu Abu Darda. Abu Darda ngadu. Salman nih begini. Terakhirnya dia nasihatin saya ya Rasulullah bahwa Allah punya hak, tubuh saya punya hak, keluarga punya hak, tamu punya hak, semuanya tuh orang punya hak yang ada di sekitar kita. Maka berikan semuanya hak-haknya. Apa respon Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, Sodaqah Salman, bener Salman. Allah punya hak, tubuhnya punya hak, keluarganya punya hak, tamunya yang datang punya hak, maka berikan seluruhnya hak-haknya. Allahu Akbar. Lihat Islam Bapak dan Ibu sekalian. Salman nasehatin Abu Darda. Karena apa? Istrinya bilang, akhuk laisa lahu hajatun fid dunya. Abu Darda ini udah gak ada pengen-pengennya sama dunia. Maksudnya sama istrinya tuh enggak dia. Gak melakukan hal yang mestinya dilakukan, enggak. Cuek. Kenapa cueknya jamaah? Kenapa? Kenapa gak dicolek-colek bininya, kenapa ya? Hah? Kenapa Pak tadi Pak? Puasa kalau siang gak dicolek bininya. Terus malamnya ngapain? Ngegame. Hah? Tahajud. Ya Allah ya Rabbana. Bayangin. Jadi si Abu Darda ini sibuk, tapi sibuknya ibadah ya Pak. Abu Darda pengen ibadah 24 jam. Boleh enggak? Enggak boleh. Allahu Akbar. Enggak boleh. Ada orang sesemangat Abu Darda, salah. Salah. Enggak boleh sampai kayak gitu dalam ibadah. Allahu Akbar. Lihat agama Islam. Gimana porsinya tuh pas, enggak lebay. Makanya kan Allah udah bilang dalam Al-Quran, inna dina yusr. Agama nih mudah. Agama tuh mudah. Tapi bukan kita yang buat mudah gitu loh Pak. Oh berarti kita pilih yang gampang-gampang aja Ustadz. Enggak. Agama dengan syariatnya itu mudah untuk kita. Karena Allah tidak bebankan kita untuk beribadah 24 jam. Bahkan Abu Darda siang puasa, malam sholat, dan ini semuanya sunnah, salah. Saat dia tidak memberikan hak kepada yang lain. Bayangin Bapak dan Ibu sekalian, barakallahu fikum. Abu Darda itu nggak bisa memberikan hak-hak yang lain itu karena ibadah. Bukan karena kebanyakan main HP, bukan. Ya. Kalau Salman ngelihat Abu Darda itu kebanyakan main, kebanyakan nongkrong, marah pasti. Tapi ini gayanya Salman ngelihat karena alasan Abu Darda nih ibadah. Coba kalau Salman ngelihat kita aja mah. Kira-kira nasihatnya begini apa enggak? Enggak insya Allah. Lebih keras daripada itu. Ya. Jadi jamaah sekalian barakallahu fikum. Kita enggak diperintahkan sama Allah ibadah 24 jam. Enggak. Bukan berarti kita juga nongkrong 24 jam, apalagi. Tapi kita berikan setiap orang itu porsi-porsinya. Kalau kita masih punya orang tua, berikan porsi orang tua buat mereka dari waktu kita. Kita kerja ada waktunya, anak-anak punya waktu sama kita, pasangan kita punya waktu sama kita, tugas kita di rumah ada waktunya, semua tuh harus ada. Ya. Dan itulah yang paling ideal dalam Islam. Berarti jamaah sekalian, kalau sekali Abu Darda yang segitu luar biasanya salah, gimana orang yang tidak memenuhi hak pasangannya karena sibuk dengan hal selain ibadah? Dosa. Dosa. Ya. Cukuplah berdosa seseorang pada saat dia menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Na'udzubillah. Betapa banyaknya ya
Itu orang udah punya tanggungan banyak di dalam kehidupan dia, istri ada, anak ada, tapi kesibukannya subhanallah, nongkrong sibuknya. Pagi di warkop ada, siang di warkop kita lewat ada, sore di warkop ada, malam kita lewat di warkop ada, subhanallah. Ini ngapain? Kerja kagak, wala dunia wala akhirat. Rusak ya luar biasa. Apakah dengan itu dia merasa bahwa tidak ada dosa yang Allah catatkan baginya? Dosa besar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Kita akan tahu kalau urusan pernikahan itu bahasanya Allah tuh besar. Mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang begitu keras, ketat gitu loh. Berat. Berat banget. Saking beratnya tuh pernikahan, tali pernikahan itu bisa menahan seorang laki-laki masuk surga sampai ditanya tentang keluarganya. Bisa nahan seorang istri yang mestinya masuk surga sampai ditanya tentang keluarganya. Haknya gimana? Tuh lihat. Ini subhanallah. 24 jam. Isinya nongkrong sama ngegame. Udah punya anak 2, 3, hobinya ngegame. La ilaha illallah. Enggak dunia nambah, enggak akhirat juga nambah. Ini gimana? Kalau Abu Darda kena marah karena banyak ibadah, apalagi orang-orang yang enggak menunaikan hak bukan karena ibadah. Ini lebih berat Bapak dan Ibu sekalian, barakallahu fikum. Wa inna li rabbika 'alaika haqqan. Kan yang pertama itu disebutin apa? Haknya siapa? Allah. Haknya Allah dulu tunaikan. Di waktunya kita sholat, kita wajib untuk sholat. Di waktunya kita zakat, kita wajib untuk zakat. Di waktunya kita sedekah, kita wajib untuk sedekah. Di waktunya ngaji, kita wajib untuk ngaji. Ada waktunya, ini selesaikan. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, barakallahu fikum, salah juga kalau ada orang udah punya banyak tanggung jawab tapi ngaji mulu. Salah. Gak bener. Kajian pagi ada, kajian siang ada, sore ada, malam ada. Oke, gimana tanggung jawab Anda? Itu istri gimana? Anak-anak gimana? Ini hari Ahad, hari liburnya anak-anak. Tapi isinya kajian terus dia pagi sampai malam. Anak-anaknya minta jalan-jalan gak dikasih. Istrinya minta senyumannya aja gak dikasih. Tapi dia sibuk kajian. Benar? Salah Pak. Salah. Dan Islam tidak membebani kita seperti itu. Enggak. Semua harus diberikan hak-haknya. Kerjanya males banget. Tapi alasannya indah banget. Kajian, la ilaha illallah. Kerja males disambungin alasannya apa? Kajian. Bener, salah. Salah. Dan kita di Jakarta gak usah lebay. Kajian tuh banyak. Antum gak datang yang ini bisa datang yang lain. Banyak. Jadi waktunya tuh mesti diperhatikan. Berarti orang yang ngaji terus namun menyampingkan tanggung jawabnya itu salah Pak. Dan juga orang yang kerja terus tanpa ada perhatiannya tentang agamanya itu juga salah. Kerja terus, gak pernah datang ngaji 1 minggu sekali gak pernah. Datang khutbah Jumat telat. Udah duduk tidur, la ilaha illallah. Seminggu kosong. Gak ada ilmu yang masuk sedikit pun. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan saya maksudkan di sini Bapak sekalian, orang yang kerja terus tanpa datang kajian satupun itu salah Pak. Salah. Wallah kita di Jakarta nih gak kuat kalau gak ada kajian, demi Allah. Iman kita terlalu lemah kalau harus berjuang sendiri. Kita harus ketemu ikhwah, ketemu masjid lagi, duduk lagi, dengerin lagi. Jadi kuat lagi kita. Di masa Covid, begitu pengajian itu mayoritas gak ada, berapa banyak orang yang melemah. Walaupun dia dengar YouTube.
Karena kalau YouTube itu kan biasanya gimana Pak? Manhaj apa yang kita pakai? Manhaj prasmanan kalau YouTube. Yang mau diambil, yang gak mau tinggal. Kalau sekarang anak ngomong gini, itu gak bisa apa-apa udah. Udah dengerin udah. Udah kepalang datang. Tapi YouTube tinggal di close aja, gak seru. Udah beres. Prasmanan. Dan itu gak bisa memberikan apa-apa buat kita. Wa inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan tubuhmu pun punya hak, bayangin Pak. Tubuh nih punya hak. Bapak dan Ibu sekalian, konteksnya Salman ngomong gini nih kenapa Pak? Karena melihat tubuhnya Abu Darda ini selalu dipakai dalam ibadah. Tapi diingetin sama Salman, tubuhmu pun punya hak untuk istirahat. Makanya sholat tahajud gak dikasih sama Salman. Tidur 2 kali itu. Tidur istirahat. Udah siang kerja, puasa, malam tidur kurang. Ini menyiksa tubuh gitu loh. Subhanallah. Lihat Islam. Ya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Gak lebay, gak kurang juga. Tahajud juga kan akhirnya Salman tuh. Di akhirnya. Ini menunjukkan kepada kita wasatiyatil Islam. Pertengahannya agama Islam dalam memberikan konsep kepada manusia. Ini konsep besar banget Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa ternyata setiap Islam itu memperhatikan setiap orang yang ada di sekitarnya. Karena manusia ini gak bisa lepas dari sosialnya, gak mungkin. Gak mungkin, keluarganya mesti diperhatiin, tubuhnya mesti diperhatikan. Dan ingat ini apa Pak? Tubuh di sini karena banyakan ibadah dinasehatin oleh Salman. Terus gimana? Orang-orang yang banyak kerja mulu bawaannya. Gak sempat istirahat. Gak sempat istirahat. Ini lebih zalim lagi terhadap tubuhnya dibanding apa yang dikatakan Salman kepada Abu Darda. Karena capeknya dia itu bukan untuk ibadah. Kalau Abu Darda capek tubuhnya untuk ibadah. Tapi ada orang capek tubuhnya itu untuk kerja doang. Ustadz, bukankah kita kerja itu juga untuk Allah? Bukankah itu ibadah juga? Lain ini. Ini ibadah yang dimaksud, ini ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kerja kita juga sama-sama tahu dapat fulus. Ini yang kita pengen tuh. Cuma kalau udah ada ngomong begini baru deh, kan kerja ibadah juga. Emang itu dari awal, dari pagi datang ke kantor tuh ibadah, apa yang mau duit? Ya mau duit juga Ustaz. Ya, kalah ibadahnya kan. Ini makanya kita bicara tentang ibadah secara murni. Sholat, puasa, zakat, mahad. Ibadah murni udah. Ibadah mahdoh. Ibadah yang murni. Itu yang dikatakan di sini. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Karena Abu Darda kerja sambil puasa. Dan itu dilakukan terus-terusan sama Abu Darda. Salman gak kasih, buka puasa di sini. Subhanallah. Terus gimana tubuhnya dipakai letih-letih untuk bekerja. Tapi tidak memberikan porsinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh jam 6 rutin, sholat subuh jam 6. Ya, subhanallah. Bahkan jemaah rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menegur seseorang yang dia itu tidak hadir dalam sholat subuh. Ditegur sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat ditegur oleh Umar bin Khattab, ibunya bilang, ibunya si anak ini, Umar tanya, kemana si fulan kok gak datang sholat subuh? Oh tadi tahajud dia, kecapean tahajud. Tuh lihat. Ini kecapeannya indah banget nih. Kecapean tahajud, ketiduran, lewat tuh sholat subuh. Kata Umar bin Khattab, wallah mendingan gak tahajud kalau mesti melewatkan sholat subuh berjamaah. Mendingan gak tahajud daripada harus melewatkan sholat subuh berjamaah. Lah ini tahajud kagak, subuh lewat. Ya. Kenapa subuhnya lewat? Ketiduran, habis nonton bola. Apa kita nggak ditanya tuh tentang tubuh kita? Ditanya kan sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, jasad kita ini dipakai untuk apa?
Diletih-letihkan untuk apa? Itu ditanya. Wali ahlika 'alaika haqqan. Dan untuk keluargamu berikan haknya. Tuh lihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Ternyata keluarga kita tuh punya hak yang diperhatikan di dalam Islam. Ya, punya hak yang diperhatikan di dalam Islam. Kita nggak disuruh sama Allah Subhanahu wa taala kerja 24 jam sampai hak keluarganya nggak dikasih sama sekali. Ini salah. Nggak juga ngaji 24 jam sampai hak keluarganya juga terlantarkan. Ini salah. Fa'tikul ladzi haqqin haqqah. Maka berikan semuanya hak-haknya. Ya, berikan semua hak-haknya. Makanya saya paling sedih itu ngelihat adanya laki-laki yang udah punya anak yang lumayan punya tanggung jawab tapi kerjaannya nongkrong. Ngegame nongkrong pegang HP, game lagi. Ya Allah, anaknya nangis, ada yang minta susu, ada yang minta pampers tuh anak, bayaran sekolah, banyak gitu loh. Terus tanggung jawab itu siapa yang mau berikan? Ini bukan muslim yang benar. Ini bukan muslim yang benar. Sibuk kajian 1 minggu, full kajian isinya. Gak bisa bayar sekolah anak. Akhirnya minta-minta. Ini gimana? Mesti kerja. Wajib kerja, wajib dapat duit. Itu Islam tuh ngajar gitu Pak. Islam gak melulu di masjid urusannya. Islam ini agama yang syumul. Memiliki banyak hal-hal yang diperhatikan dalam Islam. Kajian terus. Ujung-ujungnya minta-minta. Gak bermanfaat sama sekali kajiannya. Gak bermanfaat. Dia harus kerja. Nanti waktunya kajian. Dia kajian. Dia punya waktunya gitu loh. Saya kalau habis kerja bisa untuk kajian. Ya udah itu udah. Ya itu udah. Maka jamaah rahimakumullah, ini sabda Rasul ini luar biasa. Dan ini manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini konsep dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis waktu ada yang bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diceritakan dari istrinya Nabi tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, oh itu ibadahnya seorang Rasul. Ya, itu ibadahnya seorang Rasul. Kemudian akhirnya mereka mengatakan, wah ini asum, saya akan berpuasa wala uftir dan saya tidak akan berbuka. Jadi setiap hari bakal puasa terus. Wa ana usalli la anam. Yang kedua bilang, saya bakal sholat malam terus, nggak ada cerita tidur. Yang ketiga mengatakan, wala atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah, saya akan fokus untuk ibadah. Kalau didengar sih indah. Puasa terus, sholat terus, fokus ibadah gitu. Indah. Tapi begitu Rasulullah SAW datang dan mendengar apa yang mereka katakan, apa respon Rasulullah SAW? Respon Rasulullah SAW tidak menerima perkataan mereka. Ana akhsyakum, aku kata Rasul, orang yang paling takut sama Allah saya. Orang yang paling bertakwa sama Allah saya. Wa ana asumu wa uftir. Dan saya puasa, kadang saya gak puasa, kata Nabi. Wa usolli wa anam. Saya sholat malam, saya juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa. Dan saya menikah, kata Nabi SAW. Apa akhir hadisnya? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dengan konsepku, kata Nabi. Dengan aturanku, maka bukan bagian dariku. Berarti Nabi dalam beragama tidak ekstrim ibadah 24 jam Bapak-Bapak sekalian. Ada waktu istirahat Nabi SAW. Dengan seperti itu kita dapat rahmat Allah untuk masuk surga Pak. Jadi gak mesti seseorang itu berada di dalam masjid 24 jam. Enggak. Dia harus menunaikan hak-haknya. Ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu serta Salman. Makanya dalam kisah Juraij al-Abid, Juraij
Itu si Jurej itu kan lagi sholat. Dia kan seorang ahli ibadah Bapak dan Ibu sekalian. Tapi pada saat dia sholat, ibunya manggil. Ya Jurej, kata ibunya. Jurej lagi sholat. Kata Jurej apa? Ummi am sholati, ibuku atau sholatku. Fa'aqbala ala sholati. Dia lanjutin sholatnya, dia pilih sholatnya. Dipanggil lagi sama ibunya berikutnya. Si Jurej lagi sholat juga. Begitu lagi sholat, dipanggil ibunya, dia bingung lagi. Ibuku atau sholatku? Kata Jurej. Akhirnya dia pilih sholatnya. Dia lanjutin sholatnya. Sampai ketiga kali ibunya kesel. Kata ibunya, Allahumma la tumitu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan Jurej sebelum dia melihat wajahnya para pelacur, kata ibunya. Disumpahin gitu loh sama ibunya. Karena ibunya apa? Kesel. Nabi SAW ya, dalam menceritakan hal ini dalam beberapa riwayat yang lain juga didukung oleh pendapat para ulama atau hikmah para ulama mengatakan bahwa kesalahan Jurej di sini tidak memberikan hak ibunya. Karena yang dilakukan Jurej itu sholat sunnah, bayangin Pak. Subhanallah. Kenapa sholat sunnah boleh dibatalin kalau orang tua yang manggil? Karena panggilan orang tua, merespon panggilan orang tua hukumnya wajib. Sholat sunnah hukumnya sunnah. Jadi yang sunnah itu tidak mungkin melangkahi yang wajib, nggak mungkin. Makanya saya bilang dari tadi, ada orang yang kajian terus. Itu hukum kajian yang dia datangi bisa jadi sunnah Pak. Tapi hak dia terhadap keluarganya apa? Wajib. Makanya salah pada saat seorang itu 24 jam kajian, salah. Tapi dia harus memberikan hak-haknya. Begitu juga sebaliknya, 24 jam kerja itu salah. Tapi dia harus memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bayangin Bapak dan Ibu sekalian, barakallahu fikum. Sekali berjurej begitu salah dalam fikih prioritas, kena sumpahan ibunya. Disumpahin gitu loh sama ibunya, biar melihat para wajah pelacur. Ya. Kalau melihat wajah pelacur itu sumpahnya keras apa enggak Pak? Keras, yakin. Cuma ngelihat doang. Gak sampai nyolek, gak sampai berduaan, enggak. Di zaman itu mungkin keras. Kalau di zaman sekarang disumpahin sama ibunya, sono biar lihat wajah pelacur. Gak usah pakai disumpahin, lihat. Gini hari, lihat gampang. Bertebaran, di HP banyak, lihat. Itu zaman dulu. Dan itu Jurej. Ya, ini juga memang hikmah bagi kita semua ya, sebagai orang tua luar biasa. Ibunya biar kesel sama Jurej tapi sumpahnya gak parah-parah gitu loh. Ya, cuma gitu doang. Cuma gitu doang, gak disumpahin anaknya belangsak 7 turunan, enggak. Udah cuma biar wajah pelacur, dia pernah lihat wajah pelacur, udah. Ya, fala haula wala quwwata illa billah. Ya, maka jemaah sekalian rahimakumullah. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Allah punya hak, tubuh kita juga punya hak, keluarga kita juga punya hak, maka berikan seluruhnya hak-haknya. Baik, ini udah saat azan ya, silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, bukan berarti juga ya kalau ada orang kita datang ke rumah orang, terus orang tuan rumahnya lagi puasa kita suruh buka. Ya, seperti Abu Darda melakukannya seperti Salman melakukan kepada Abu Darda. Enggak. Ya, jadi jangan suruh orang buka puasa, batalin puasa gitu loh. Ya, ini kan tergantung dengan kasus. Karena Salman mendengar curhatan istrinya Abu Darda dan melihat bagaimana dinamika ibadahnya si Abu Darda ini, maka Salman mengatakan seperti itu kepada Abu Darda. Karena ini udah masuk kepada ranah-ranah yang
ekstrim berlebihan. Makanya di stop oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apa yang dilakukan oleh Salman untuk melarang Abu Darda atau membatalkan puasanya Abu Darda serta melarang Abu Darda sholat di awal malam itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya, sadaqa Salman kata Rasul. Benar Salman. Ya, dengan apa yang dia lakukan. Fa'ala kulli hal, ya. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada ya? Tapi mungkin Ustadz Alhamdulillah. ditutup nanti. Mungkin ada nasihat-nasihat. Memang setiap dari kita punya hak-haknya. Ini udah malam memang hak keluarga. Ya. Jadi kita bisa cepat-cepat pulang ini berarti. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.